Shalom adik-adik dan teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online kita. Dan hari ini kita ditemani oleh teman kita Ametlin dan juga Mikel. Wah, kabarnya hari ini teman-teman? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Dan untuk teman-teman semua jangan lupa mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulis ya. Mari adik-adik kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk berdiri dan bersama-sama kita nyanyikan lagu kita Matahari Bersinar Terang. Adik-adikku yang tersayang, sebelum kita akan kembali melanjutkan ibadah virtual sekolah minggu kita, mari kita bersama-sama lipatkan tangan, pejamkan mata, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kekuatan dan kesehatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terutama kami anak-anak-Mu yang telah Tuhan selamatkan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang bijaksana, karena itu kami selalu setia belajar dan beribadah. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah virtual sekolah minggu kami ini dari tempat kami masing-masing. Kemohon Roh Kudus hadir dalam ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lara nantinya, kita kembali mengangkat pujian kita, Yesus Terang Dunia. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Hari ini yang cerita Kak Lara, dan ini dari beberapa tahun yang kita lewati, kakak kembali cerita. Oke, sebelum kita masuk dalam cerita, mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur karena kami boleh sekolah hari Minggu, walaupun kami sekolah hari Minggunya melalui online secara virtual. Namun kiranya kasih dan berkat penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dan tidak pernah terhalang dalam hidup kami. Bapak, berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengar cerita dan yang akan bercerita Tuhan. Semoga itu menjadi cerita yang menarik dan juga cerita yang menjadi ilmu pengetahuan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai. Amin. Iya, adik-adik, hari ini cerita kakak terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nah, di situ kan perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, adik-adik, sebelum kakak menjelaskan cerita tersebut, mari kita simak video berikut.
Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!" Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kita sudah menyimak video yang ditayangkan tadi. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan sedikit dari cerita tersebut. Tadi ada apa saja sih? Ada apa yo? Nah, di cerita tersebut ada 5 gadis yang bijaksana dan juga ada 5 gadis yang bodoh. Kira-kira kenapa ya adik-adik ada 5 gadis yang bijaksana, ada 5 gadis yang bodoh? Kenapa ya? Ada yang tahu jawabannya? Oke, jawabannya adalah ayo. Oke. Mengapa ada 5 gadis yang bodoh dan juga 5 gadis yang bijaksana? Nah, dari kelima gadis itu kita belajar tentang sifat manusia. Nah, ada yang bijaksana dan juga ada yang bodoh. Gadis yang bijaksana adalah gadis-gadis yang apa tadi di videonya, adalah gadis-gadis yang mempersiapkan diri mereka untuk menyambut mempelai laki-laki. Apa sih yang dipersiapkan adik-adik? Mereka mempersiapkan diri mereka untuk menyambut mempelai laki-lakinya yang akan datang. Nah, selain daripada mempersiapkan diri, mereka juga mempersiapkan minyak untuk penerangan pelita mereka. Nah, 5 gadis yang bodoh tadi itu sama seperti sifat manusia yang malas-malasan. Nah, dia tidak mempersiapkan dirinya, dia tidak peduli akan kedatangan mempelai laki-laki. Nah, mempelai laki-laki itu apa sih Kak? Nah, mempelai laki-laki itu adik-adik boleh kita sebut sebagai Tuhan Yesus. Dan ada tadi kata-kata pelita. Nah, pelita itu adalah penerang atau lampu yang digunakan pada zaman dulu itu untuk menerangi rumah atau menerangi di perjalanan. Ada juga tadi mengatakan buli-buli. Kak, buli-buli itu apa sih? Buli-buli itu bentuknya bisa kayak botol kecil adik-adik yang bisa diisi air, diisi minyak sebagai tempat minyak tadi itu untuk dimasukkan ke tempat pelita tadi untuk penerangannya. Nah, adik-adik, kenapa sih kita cerita tentang itu hari ini? Nah,
Cerita ini ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kemarin kan kita udah ibadah Paskah tuh, Tuhan Yesus sudah bangkit. Terus Tuhan Yesus kembali ke sorga. Cerita ini berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, cerita ini ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kakak bilang tadi. Nah, kenapa ada kaitannya? Nah, 5 orang gadis bijaksana dan 5 orang gadis bodoh ini tadi tuh ibaratnya kita yang menunggu kedatangan mempelai laki-laki tadi. Nah, mempelai laki-laki tadi kan kakak bilang itu adalah seorang Yesus Kristus itu tadi. Nah, ada orang yang dengan bijaksana dan dengan sabar menunggu kedatangan mempelai laki-lakinya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada juga 5 orang yang tidak mempersiapkan dirinya dan juga tidak peduli. Nah, adik-adik, kira-kira kita yang mana nih? Yang 5 bijaksana atau yang 5 yang tidak peduli tadi, yang bisa dikatakan bodoh tadi? Adik-adik, tahu kan tadi dalam videonya bahwa ketika mereka menunggu mempelai laki-laki itu kan datang, dan datangnya lumayan lama. Nah, sempat habis, sempat hampir meredup pelitanya, tapi gadis-gadis yang bijaksana tadi sempat menambah minyaknya kembali karena mereka menyediakan persediaan. Sedangkan 5 gadis yang bodoh tadi, mereka kehabisan minyak dan mereka sempat pergi untuk mencari minyaknya. Ketika sampai kembali ke tempat asal, mereka sudah ketinggalan. Mereka gadis yang bijaksana tadi sudah masuk bersama Tuhan Yesus Kristus ke tempat kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan. Sedangkan 5 yang bodoh tadi, yang tidak peduli tadi, mereka itu tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kita mau nunggu Tuhan itu seperti apa sih adik-adik? Kita mau nunggu Tuhan dengan leha-leha main HP, atau kita nunggu Tuhan karena kita benar-benar menantikan Tuhan itu dengan cara yang bijaksana, mempersiapkan diri kita, atau bagaimana adik-adik? Kira-kira pilihan pertama atau pilihan kedua? Kita pasti pilih kita mempersiapkan diri kita. Nah, kakak mau ajak adik-adik semua untuk mempersiapkan diri layaknya 5 gadis yang bijaksana tadi. Nah, gadis-gadis ini mempersiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan mempelai. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut Tuhan Yesus. Di nas yang Matius 25 ini tadi, ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Artinya kita tahu adik-adik, kalau Tuhan Yesus tuh datangnya kapan, di mana, dan saat apa, kita nggak tahu. Yang terpenting dalam hidup kita adalah kita harus mempersiapkan diri kita seperti 5 gadis yang bijaksana tadi. Mereka mempersiapkan minyak mereka. Bisa saja mereka kepikiran bahwa aduh kalau minyaknya habis kita gelap dong, kita nggak bisa lihat mempelainya, terus mempelainya nggak bisa datangin kita, mempelainya nggak bisa ngajak kita gitu. Begitu juga kita dengan Yesus Kristus adik-adik. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita sampai pada datangnya Tuhan, ya nanti kita kaget. Terus Tuhan berkata, tiba-tiba saya tidak mengenal kamu. Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Sama seperti Tuhan berkata kepada 5 gadis yang bodoh tadi bahwa dia tidak mengenalnya. Bagaimana caranya kita untuk mempersiapkan diri kita untuk menjadi anak Tuhan yang bijaksana, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di dunia ini? Kita harus mempersiapkan diri kita harus taat, setia dalam ibadah, dalam persekutuan bersama teman-teman kita, dalam mengasihi Tuhan. Kita tidak boleh berhenti dan tidak boleh malas-malasan untuk berdoa dan juga melayani Tuhan. Nah, kenapa? Karena kita berjaga-jaga tadi adik-adik, kita jaga-jaga. Kira-kira tiba-tiba Tuhan tuh datang dan bikin kaget nanti. Kalau kita bijaksana pasti kita akan menerima dia dan menyambut kedatangannya dengan benar, dengan senang hati. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri kita akan seperti 5 orang yang bodoh tadi. Tidak dikenal oleh Tuhan, tidak dikasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan juga, tidak mempersiapkan diri dengan baik, sehingga pada akhirnya kita lepas dari Tuhan. Nah,
di dalam Matius pasal 24 ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Artinya kita harus jaga-jaga karena kita tidak tahu kapan datangnya Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Yang pasti kita harus tetap setia, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang ada di rumah gimana nih? Setia beribadah, setia berdoa, atau cuma berdoa terus malas-malasan? Ayo, yang kebiasaannya malas-malasan diubah. Ayo kita ubah, kita jadi rajin, kita jadi ya yang malas ibadah boleh datang ibadah di gereja. Yang malas berdoa boleh belajar berdoa lebih baik lagi. Minta dari orang tuanya untuk mengajarkannya. Oke? Nah, adik-adik, itu penjelasan cerita dari kakak. Untuk adik-adik yang di rumah, jangan lupa selalu taat beribadah dan berdoa. Ingat, Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Karena itu berjaga-jagalah, sekali lagi, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu akan datang. Kita terus mempersiapkan diri kita, taat dan setia dan melayani Tuhan Yesus. Terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur atas berkat dan kasih Tuhan kepada kita. Adik-adik semua, untuk mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita, Aku Bawa dan Berikan. Adik-adik, kembali kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus telah mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk selalu siap sedia setiap hari menantikan Tuhan datang menjemput kami untuk tinggal di surga. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu berjaga-jaga dan percaya kepadamu. Tuhan Yesus, bersama ini kami juga menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, lindungi bangsa dan negara kami, sertai para pemimpin kami yang menjalankan roda pemerintahan kami, sehingga terciptanya keadilan dan sejahtera bagi kami semua. Bagi para pendeta, penetua diakon, penginjil, guru-guru agama, guru sekolah minggu, Engkau berkati dalam kehidupan dan pelayanan mereka, sehingga mereka dapat mengabarkan berita tentang keselamatan yang daripadamu. Pada saat ini juga kami teringat akan teman-teman kami yang mungkin pada saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, tolong jamah mereka supaya mereka sembuh, baik itu melalui obat-obatan, minuman, makanan, ataupun orang-orang yang merawat mereka. Yang berduka, tolong Tuhan Yesus hibur mereka. Yang berkekurangan tak bersedih hati, Tuhan Yesus tolong cukupkan mereka, sehingga mereka tidak merasa kekurangan. Tuhan Yesus, bila sebentar lagi kami akan persembahkan persembahan kami, berkatilah persembahan kami nanti yang kami berikan dengan penuh sukacita ke dalam tangan pengasihan-Mu. Banyak yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu di atas segala keinginan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang mengatur kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami ingin memanjatkan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu, kita angkat pujian Aku Anak Terang. Teman-teman, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu ibadah sekolah minggu online minggu depan. Untuk tugas dan absennya, adik-adik bisa klik linknya yang akan dibagikan di grup Gereja Batang Pembelum ataupun di grup sekolah minggunya. Untuk teman-teman dan juga adik-adik yang ada di rumah, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.